Meski ombak gelombang naik tinggi menerjang, jangan bimbang, harap padanya. Tangan Tuhan menjaga. Tuhan tak pernah diam, Tuhan tak pernah lalai. Jangan bimbang, harap padanya. Tangan Tuhan pelihara. Dengan iman dan harapan yang tidak pernah hilang, ku yakin Tuhan pasti bekerja. Biarku seperti pohon di tepi air, selalu berbuah di musimnya. Shalom, Bapak Ibu Jemaat sekalian. Puji syukur kepada Allah karena pada hari ini kita masih boleh beribadah bersama-sama walaupun di rumah kita masing-masing. Mari kita akan mulai ibadah kita. Saya undang jemaat itu boleh bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan berada di bait sucinya. Pertolongan kita dalam ibadah pagi ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Mazmur 13 ayat 6. Mazmur 13 ayat 6. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat sekalian. Puji syukur Tuhan telah begitu baik kepada setiap kita. Kasih-Nya begitu besar kepada setiap kita. Mari jemaat, kita mulai ibadah ini. Kita mau naikkan pujian bagi Tuhan. Betapa besar, betapa tingginya kasih setia Tuhan. Dialah kekuatan kita, Dialah perlindungan kita. Mari katakan bersama-sama, Engkaulah kekuatan. Engkaulah kekuatan, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan
dari bumi, begitu besarnya kasih, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatan kami, Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi kita boleh pujikan. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatan kami. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari kita masuk ke dalam doa bersama-sama. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, kalau pada hari ini kami masih boleh diberi kesempatan untuk boleh beribadah, untuk boleh menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Kami bersyukur Bapa karena Engkau begitu baik. Kalau sampai pada hari ini kami masih boleh ada sebagaimana kami ada. Kami percaya Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami bersyukur, kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu, kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Ampunilah Bapa segala kesalahan kami yang kami lakukan dalam seminggu ini. Baik perkataan kami maupun perbuatan kami yang tidak menyenangkan hati-Mu. Kiranya Tuhan Engkau mau menyucikan, Engkau mau mengampuni, Engkau mau melayakkan setiap kami, sehingga kami boleh
masuk lebih dalam ke hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita bersyukur kalau pada hari ini kita boleh datang lagi di hadapan Tuhan. Mari jemaat, kita mau bersorak-sorak, kita mau meninggikan Dia. Haleluya, sorak hosana. Glory bagi nama Tuhan. Saat ini ku datang lagi padamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji namamu, Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui, bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku, Yesus, Engkaulah segalanya. Katakan haleluya, haleluya, sorak hosana, haleluya, glory bagimu, haleluya, sorak hosana, terpujilah namamu. Saat ini ku datang lagi padamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji namamu, Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui, hari-hari telah ku lalui, bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku, Yesus, Engkaulah segalanya. Katakan haleluya, haleluya, sorak hosana, haleluya, glory bagimu, haleluya, sorak hosana, terpujilah namamu. Sekali lagi haleluya, haleluya, sorak hosana, haleluya, glory bagimu, haleluya, sorak hosana, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah nama Tuhan. Haleluya, sorak hosana, glory bagi nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh penginjil Tim Kahok. Kita mau menghidupi setiap firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita boleh berserah, bersandar hanya kepada Tuhan sepanjang umur hidup kita. Mari jemaat kita boleh pujikan bersama-sama. Ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap
hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Sekali lagi, ku rindu setiap waktu, ku rindu setiap waktu, hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita membaca Alkitab dari kitab Kolose pasal 1 ayat 3 sampai 5. Kolose pasal 1 ayat 3 sampai 5, demikian bunyi firman Tuhan. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Oleh karena penggarapan yang disediakan bagi kamu di surga. Tentang penggarapan ini telah lebih dahulu kami dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Mari kita berdoa kepada Tuhan terlebih dulu. Bapa yang ada di surga, ketika kami boleh datang ke hadapan-Mu, kami ingat Mazmur yang mengatakan, lebih baik 1 hari di rumah-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Oh Tuhan, betul itu, karena hidup kami, napas kami, oksigen dan semua itu berasal dari Dikau. Kami ingin datang dalam ibadah pada hari Minggu ini. Kuduskan batin, perasaan, hati nurani, diri kami oleh darah Tuhan Yesus. Waktu, ruangan, suasana, diri kami kiranya dikendalikan Roh-Mu. Kami ingin seperti Samuel berkata, berbicaralah,
karena firman-Mu lah yang paling kami butuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada survei di Amerika bahwa di Amerika ada 1.750 surat kabar. Dan dari 1.750 surat kabar, ada 1.220 yang setiap minggu menayangkan tentang horoskop, perbintangan. Amerika modern, Amerika maju, tetapi mereka mempercayai astrologi, yaitu ilmu perbintangan. Masalah di Amerika juga mengganggu masalah di Kolose. Kolose ini ditulis oleh Paulus tahun 60. Kolose ini terletak 160 km dari Efesus. Kolose ini dekat dengan Laodikia dan Hierapolis. Di Kolose mulai timbul ajaran yang disebut Gnostik baru. Apa artinya Gnostik? Artinya Allah itu jauh non di sana. Allah materi itu jahat. Sebab itu orang harus mengakses tubuhnya atau membiarkan tubuhnya dipakai untuk seks bebas. Mereka juga percaya malaikat-malaikat. Mereka juga percaya roh-roh jahat. Inilah yang membuat Paulus menulis surat kepada Kolose ini. Tetapi kita tidak masuk ke intisari maksud Paulus di Kolose. Kita ke pendahuluan, ke pembukaan. Yaitu ketika Paulus berkata, kami mengucap syukur kepada Tuhan, kepada Allah setiap kali mengingat orang Kolose. Karena apa? Karena imanmu, karena kasihmu, karena pengharapanmu. Iman, saudara. Iman Kristiani berpusat kepada pribadi Yesus Kristus. Iman Kristen tidak berpusat kepada ajaran Kristen seperti khotbah di atas bukit. Iman Kristen tidak berpusat kepada ibadah minggu. Iman Kristen berpusat kepada Injil, yaitu kabar baik. Saudara, apakah kita merasa dan yakin bahwa Injil itu kabar baik? Sudah ada ratusan ribu orang yang meninggal karena COVID-19. Jikalau pada hari ini pada bulan Juli ini diketemukan obat yang bisa menyembuhkan COVID seketika, ada vaksin, maka saya yakin itulah kabar baik, itulah berita yang menggembirakan. Jikalau saudara dan saya terpuruk dengan hutang, ketika suasana COVID ini pekerjaan kita menyusut, tidak punya uang, tiba-tiba ada seorang menyuplai saudara 1 miliar, bahkan 1 triliun. Maka inilah yang disebut kabar baik. Jadi kekristenan yaitu iman kepada kabar baik itu. Allah menjadi manusia. Yesus yang adalah 100% Allah, 100% manusia. Hidup sejak di kandungan Maria sampai lahir, sampai usia 33, sempurna. Mentaati hukum Allah, tidak menyusahkan manusia. Yesus secara total melakukan semua perintah Allah. Yesus mati di salib menanggung dosa. Setelah itu Yesus bangkit secara ragawi. Inilah berita baik ketika dosa dunia ditimpakan kepada Tuhan Yesus. Inilah iman kepada jemaat Kolose kepada Tuhan Yesus. Saudara, setiap orang beriman. Orang kafir beriman kepada batu yang besar. Orang kafir beriman kepada pohon yang besar. Mereka menyembah. Loh Pak Lim, apa iman orang modern? Iman orang modern yaitu apa? Menyembah pendidikan, menyembah uang, menyembah kedudukan sebagai kepercayaan untuk hidupnya.
Yang kedua, saya akan membahas tentang penggarapan. Ibu bapak, penggarapan itu penting di dalam kekristenan. Seorang muda-mudi yang jatuh cinta, saling mencintai, saling percaya. Ketika orang jatuh cinta, saling mengasihi, saling percaya, maka ada penggarapan, yaitu apa? Masa depan yang cerah, pernikahan. Penggarapan saudara. Penggarapan Kristen bukan mudah-mudahan, bukan moga-moga. Tapi penggarapan Kristen adalah sepasti. Saudara menaruh air di freezer, air itu pasti menjadi es. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui Aku." Yesus yang mengatakan, tanpa Yesus tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa. Tetapi mungkin ada yang berkata, Pak Lim, tapi saya tidak suka ke surga. Surga itu bagi saya membosankan. Saya lebih suka ke Pantai Kuta. Saya lebih suka pergi ke mall. Tidak terbersit di otak saya untuk pergi ke surga. Karena surga itu membosankan. Ibu bapak, tahun 2009, 11 tahun yang lampau, kebetulan saya ada tugas pergi ke luar negeri. Pertama saya ke Melbourne. Di Melbourne saya pelayanan, memimpin retreat dan berkhotbah. Saya mengelilingi kota. Menarik dengan kehidupan di Melbourne. Banyak orang yang santai, banyak bar-bar di pinggir jalan. Kehidupannya menyenangkan. Saya memimpin retreat di satu tempat yang masih ada kanguru liarnya. Melbourne menurut pengamatan saya adalah kota yang manis. Lalu 1 minggu kemudian saya langsung ke Tokyo. Saya ingat waktu itu di Jakarta saya sudah ditelepon. Pak Lim, begitu sampai kita langsung main-main dulu. Bapak mau kemana? Saya omong sama yang jemput, terserah kamu. Saudara, saya ingat kami menyusuri sungai. Saya berkhotbah di bawah kaki Gunung Fuji, tempat yang bagus, Tokyo modern, nyaman. Setelah itu 1 bulan kemudian saya berkhotbah di Senggigi. Ketika waktu habis selesai khotbah, saya pergi ke bukit, saya melihat ada pantai yang nyaman, yang indah, ada keteduhan hati. Sekitar 1-2 bulan, saya pergi ke 3 kota. 1 Melbourne, 1 Tokyo, 1 Senggigi. Tempat yang manis, tempat yang indah. Saya hanya mau berkata kepada saudara, kalau di dunia, tempat yang sudah jatuh dalam dosa, masih ada tempat sebagus itu. Saya hanya mau tanya kepada saudara, bagaimana mungkin surga lebih jelek dari itu? Bagaimana mungkin surga lebih membosankan daripada itu? Tidak mungkin. Saudara dan saya ditipu oleh setan. Jikalau saudara berpikir surga akan jelek dan membosankan. Sama sekali tidak. Dilambangkan dengan mutiara, dilambangkan dengan berlian, dilambangkan jalannya dari emas. Artinya apa? Tempat itu terlalu indah. Tempat itu terlalu manis sehingga tidak ada perbandingan yang memadai kecuali permata, kecuali emas. Sebab itu Paulus berkata, penggarapan di dalam surga. Yang ketiga, topik ini yang akan saya bahas yaitu apa? Tentang kasih. Ibu bapak, Paulus berkata, kasih kepada semua orang kudus. Di zaman akhir ini Paulus berkata di 2 Timotius 3, akan terjadi masa yang sukar, manusia mencintai dirinya, manusia sombong, tidak tahu berterima kasih, menuruti hawa nafsu dan menjadi hamba uang. Ciri orang abad modern akhir zaman yaitu apa? Egois,
dan hamba uang. Ibu bapak, saya tidak pernah meremehkan uang. Uang materi adalah dari Tuhan, berkat Tuhan, harus kita cari dan kita nikmati. Seorang berkata, uang bukan segala-galanya. Betul. Tapi orang itu juga berkata, tetapi segala-galanya membutuhkan uang. Makan sehari-hari, pergi ke dokter, pulsa, token listrik. Ketika saudara dan saya sakit, semua membutuhkan uang. Tetapi bicara tentang egois, bicara tentang kasih, inilah yang Paulus syukuri atas jemaat Kolose. Inilah yang perlu kita praktekkan. Saudara dan saya sebagai jemaat Tuhan harus punya iman kepada Yesus yang mati di salib menanggung dosa saudara, yang bangkit. Iman artinya apa? Berbaring di ranjang, artinya percaya penuh pada ranjang yang bisa menyangga bobot tubuh saudara. Itu iman. Pengharapan artinya apa? Saudara punya iman dan kasih, mengharapkan kehidupan di surga, memiliki kebahagiaan kekal di surga selama-lamanya. Lalu apa yang disyukuri Paulus? Kasih kepada orang kudus atau sesama. Saudara, kebutuhan akan kasih itu seperti kebutuhan akan air, udara, kebutuhan yang primer, kebutuhan yang mendasar. Tim Lahai, seorang pendeta, diwawancarai di televisi. Ketika waktu kurang 30 detik, pewawancara berkata, Pak Pendeta, di Amerika terjadi banyak perceraian. Sekarang ada waktu cuma 30 detik, beri saya alasan. Kenapa banyak orang Amerika bercerai? Pendeta itu menjawab dengan cepat. Kenapa banyak orang Amerika bercerai? Karena egois. Pendeta yang sama ditanya, umur berapa yang tepat seorang sebaiknya menikah? 18 cukup? Secara hukum seorang jikalau dewasa sudah boleh menikah. Tetapi ada orang yang usianya 70 tahun, 80 tahun tidak siap menikah. Karena apa? Karena karakternya egois. Sebab itu saudara, Paulus menyukuri, berterima kasih kepada Tuhan atas kasih orang Kolose kepada orang-orang kudus. Seorang pendeta berkata, saya tidak tahu mengapa orang cenderung tidak sering memuji keluarganya, tidak memberi dukungan, tidak mengungkapkan penghargaan. Kita memendamnya dalam hati bertahun-tahun. Tapi ketika anggota keluarga kita terbujur kaku di dalam peti, di depan semua orang, kita memuji anggota keluarga kita yang sudah meninggal. Orangnya baik ketika masih hidup. Tidak pernah keluar satu kata pun yang mengungkapkan pujian. Di makam, orang mendengar kata-kata pujian itu. Tetapi orang yang paling perlu mendengarnya justru tidak sama sekali mendengar. Saudara, mengapa kita menunda-nunda menyatakan kasih? Mengapa kita menunda-nunda menyatakan penghargaan kepada anggota keluarga kita, kepada tetangga kita, kepada teman gereja kita? Ketika kita memuji dan menghargai seseorang, kita tidak perlu kata-kata yang indah seperti W.S. Rendra, tapi katakan saja keluar dari hati. Pendeta yang sama berkata, saya tidak pernah mendengar ketika di pemakaman ada orang yang berkata, saya menyesal karena mengatakan saya sayang kamu terlalu banyak kepada anggota keluarganya.
Tapi hampir selalu ada yang berkata, saya tidak yakin ia tahu betapa saya sayang kepadanya. Seandainya ia tahu betapa dia sangat berarti bagi saya. Sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan, Paulus menyukuri kasih orang Kolose kepada sesama orang kudus. Sebab itu saya katakan atas nama Tuhan, jangan menunda kasih, jangan menunda kata-kata yang baik. Katakan hari ini, katakan kepada orang yang perlu mendengar, khususnya orang tua saudara, anak saudara, suami saudara, dan istri saudara, tetangga saudara. Saudara jangan menunda, sering-seringlah mengatakan. Iblis sangat pandai mendustai kita. Dia berkata, jangan sekarang, besok saja, masih ada kesempatan banyak. Saudara, sampai usia 70 tahun pun, kita akan merasa tidak ada waktu. Sebab itu saya usulkan, saya perintahkan, jangan tunggu waktu yang tepat. Paling tidak doakan, biasakan setiap hari memberkati, mengatakan sesuatu yang baik kepada anggota keluarga kita. Psikiater terkenal berkata, mengasihi itu adalah choice. Mengasihi itu pilihan. Sebab itu ambillah kesempatan, jangan menunda-nunda. Bicara tentang kasih, banyak cara menyatakan kasih. Memberi uang itu kasih, memberi waktu itu juga kasih. Tapi yang ingin saya katakan yaitu apa? Berbicara. Itulah menyatakan kasih, komunikasi. Seorang pendeta berkata, musuh paling berbahaya di dalam gereja adalah lidah. Tidak ada yang melakukan lebih banyak kerusakan dan lebih banyak duka cita dibandingkan lidah yang kita pakai. Apa yang kita ucapkan akan menikam seseorang lebih daripada pisau dan pedang yang manapun juga. Apa yang kita katakan akan membuat luka yang mendalam dan membekas. Tuhan tahu, di balik kata-kata ada kuasa. Entah itu kuasa Tuhan, entah itu kuasa setan. Sebab itu saya usulkan, jangan suka mencela, jangan suka mengutuk. Jangan mengatakan anak saudara kamu bodoh, kamu tidak berguna. Saya mengkhawatirkan setan akan menyambut kata-kata itu. Akan merasoi kata-kata itu. Kata-kata yang negatif itu menciptakan kekalahan, ketidakberdayaan tanpa pengharapan. Ibu bapak, Dr. James Dobson mengajarkan, ketika kita bertemu dengan anak kita, ketika kita berdoa dengan anak kita, pertama ucapkan syukur. Katakan kepada Tuhan, Tuhan terima kasih, Engkau memberi saya seorang anak sebagai titipan. Yang kedua, karena saya mencintai anak saya, maka saya harus mendisiplinnya. Tapi inti yang penting yaitu apa? Jangan mengatakan anak kita bodoh, anak kita tidak berguna, anak kita kalah dengan tetangga. Seperti saya katakan tadi, saya khawatir setan akan memakai kata-kata kita, merasukinya untuk menghancurkan harga diri anak kita. Ketika kita berkata kita tidak boleh seperti iklan Coca-Cola yang mengatakan di mana saja, kapan saja minumlah Coca-Cola. Ibu bapak, suatu saat pada Perang Dunia Kedua, Dwight Eisenhower, jenderal yang terkenal ini berjalan di Sungai Rin.
Dia ketemu seorang prajurit muda yang susah. Jenderal ini berkata, "Hai nak, bagaimana moodmu? Bagaimana perasaanmu?" Tentara ini berkata, "Jenderal, mood saya tidak enak." Jenderal ini tanpa banyak kata merangkul anak muda ini. Tidak banyak kata, dia hanya mengatakan, "Moodku juga tidak enak. Ayo dua orang yang moodnya tidak enak, jalan sama-sama supaya saling menyemangati." Tidak ada kata-kata celaan, tidak ada kata-kata sinis, yang ada adalah pengertian. Saudara ingat ketika Nabi Elia memenangkan pertarungan dengan nabi-nabi Baal, diturunkan api dari langit. Elia secara emosional lelah, saudara. Dia minta kepada Tuhan meninggal. Apa kata Tuhan? Tuhan tidak berkata kepada Elia, "Elia, kamu keterlaluan. Habis saya tunjukkan kuasa di gunung itu, saya turunkan api dari langit. Sekarang kamu minta mati. Kamu nabi senior, sikapmu tidak baik. Sebab itu mulai sekarang kita putus hubungan." Apakah begitu? Tidak. Tuhan tidak banyak bicara. Tuhan utus malaikat, dikasih roti, dikasih minuman, disuruh tidur. Kalau sekarang artinya apa? Nabi Elia ini disuruh tidur, lalu diberi kopi Starbucks, diberi Burger King, dipuaskan. Habis itu tidur, dibangunkan lagi, diberi makanan lagi yang enak. Setelah puas, Elia disuruh berjalan. Setelah berjalan, ada badai, ada gempa bumi. Tapi Tuhan tidak ada di situ. Tuhan ada di mana? Tuhan ada di angin sepoi-sepoi basah. Elia berkata, "Saya satu-satu orang yang giat untuk Tuhan, yang mencintai Tuhan." Saudara, Tuhan sebetulnya bisa berkata, "Elia, betul, masih banyak nabi yang baik yang saya tinggal untuk kamu." Tapi Tuhan tidak banyak berkata tentang itu. Saudara, inilah yang dikatakan pengertian. Inilah yang disebut empati. Inilah disebut simpati. Kasih kepada orang kudus. Kasih kepada keluarga. Diwujudkan salah satunya dengan berkata-kata yang bijaksana dan cara berkata yang baik. Seorang ahli berkata, kata-kata kita 7% terpengaruh dengan isinya. 38% tergantung dengan nada bicaranya. Dan 55% tergantung dengan mimik muka, raut wajah. Saudara, saya ingat ketika suatu saat saya naik pesawat. Ketika pergi saya lupa menegakkan kursi. Umumnya pramugari itu cantik. Dan kebetulan pesawat itu juga pramugarinya cantik-cantik. Saya ditegur, "Pak, tolong kursinya ditegakkan." Sambil omong begitu, wajahnya tidak melihat saya. Sikapnya ketus. Saudara, kalau jujur, langsung respek saya turun. Ketika saya pulang, saya juga lupa diingatkan oleh pramugari yang lain. Masih pesawat yang sama, ketika mau turun, juga kasus yang sama, yaitu kursi tidak ditegakkan. Tapi pramugari ini berkata dengan nada baik, dengan wajah yang ceria, tidak ada nada marah. Saudara, langsung saya merasa pramugari yang mengingatkan dengan sopan ini menjadi lebih cantik. Ada tai lalatnya, tambah bikin dia cantik lagi. Tapi pramugari yang pertama, yang ketus, yang sikapnya tidak enak itu, kecantikannya sirna. Bukan berarti tidak jadi cantik, tapi kecantikannya sudah tidak membuat hati kita berrespek lagi. Sebab itu bicara tentang kasih. Jadilah seorang yang hangat, seorang yang ramah, seorang yang nada bicaranya bukan dibuat-buat, tapi bikinlah orang lain itu nyaman. Dan yang terpenting,
Di dalam rumah tangga, di dalam gereja, jangan suka mencela, jangan suka mengutuk. Sebab itu saudara, 1 Korintus 13. Peristiwa kayu salib harus saudara mainkan di batin saudara. Saudara mainkan di otak saudara. Yesus ketika dibantai, diludahi, dilukai, dia masih berkata, Bapa ampuni, ampuni. Dalam bahasa Yunani itu bukan satu kata, tapi berkali-kali diucapkan. Kalau jujur kita tidak bisa. Tanpa Roh Kudus tidak bisa. Dan yang juga tidak kalah pentingnya, itu adalah proses. Yesus manusia sempurna. Yesus Allah 100%. Dia dengan kekuatan dari Tuhan juga bisa mengatakan hal itu. Kita perlu proses. Tapi marilah kita belajar mengampuni orang lain. Ramah, hangat. Juga yang tidak kalah pentingnya yaitu apa saudara? Sopan santun. Banyak kehidupan gagal karena kita tidak sopan. Seorang pendeta terkenal yang punya jemaat 30 ribuan berkata, apa artinya kekristenan? Kalau tidak sopan, tidak tahu berterima kasih, dan tidak tahu menghargai, sopan santun. Sebab itu saya punya usul praktis saudara. Kalau saudara di WA orang, sedapat mungkin cepat balas. Kalau tidak bisa balas karena halangan, tidak apa-apa. Tapi jangan pilih kasih. Yang kaya cepat dibalas, yang tidak kaya tidak dibalas. Pertama saya katakan, Tuhan tahu. Kalau saudara pilih kasih, Tuhan tahu dan Tuhan tidak suka. Dan yang kedua, jangan pernah lupa hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Juga jangan lupa Allah itu adil. Ketika kita meremehkan anaknya karena dia kaya dan tidak kaya, berarti saudara menghina Tuhan. Coba saudara pergi ke rumah saya. Di hadapan saya, saudara merobek foto anak saya. Berarti saudara menghina saya. Demikian pula seluruh dunia, 7 miliar. Allah yang menciptakan segambar serupa dengan Allah. Entah itu penjahat, entah ras apa, entah suku apa, entah ekonominya baik atau buruk. Semua itu gambaran Allah. Ketika kita pilih kasih, Allah itu adil. Dia akan mendisiplin saudara. Sebab itu Alkitab berkata, apa yang Alkitab katakan? Ketika kita memberi air yang sejuk kepada anak kecil tidak bisa membalas. Waktu itulah Tuhan membalas kita. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, Paulus menghargai jemaat Kolose karena imannya, karena penggarapannya, karena kasihnya. Dan kasih itu diwujudkan salah satunya dengan apa? Perkataan. Sebab itu saya usul setiap pagi, berdoalah kepada Tuhan. Apa yang kita doakan? Doakan supaya saudara tidak melukai hati orang lain. Saudara tidak kasar. Dan saudara tidak menjadi batu sandungan. Saudara, Allah senang bekerja melalui perkataan. Sebab itu ada kitab Mazmur. Sebab itu ada Alkitab. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Tuhan senang main kata-kata. Melalui kata-kata itu dia membangkitkan semangat kita. Sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan, berimanlah kepada Yesus Kristus. Berpengharapanlah ke surga. Surga jauh-jauh lebih baik dari Swiss, dari London, dari Sydney, dari Senggigi, dari Raja Ampat. Jauh-jauh lebih baik. Dan yang ketiga, saudara dan saya adalah wakilnya Tuhan. Jangan sampai kata-kata kita melukai orang lain. Jangan sampai kata-kata kita menjadi batu sandungan. Berdoalah tiap hari agar tidak menjadi batu sandungan.
Kata-kata 7% melalui muatannya. 38% melalui nada bicara. Sebab itu berdoalah supaya nada bicara saudara tidak ketus, tidak tajam, tidak melukai orang lain. Dan juga yang tidak terpenting, yang tidak kalah pentingnya adalah raut muka. Saya punya tugas untuk jemaat. Pulang dari ibadah ini, pergi ke toko bangunan. Tahu ya toko bangunan? Lalu belilah cermin 1 meter kali 1 meter. Mulai besok belajarlah tersenyum di cermin itu. Pagi 10 kali, siang 10 kali, malam 10 kali. Supaya otot-otot saudara itu molor sedikit. Ya, kalau ada tukang aqua datang, tidak harus kita dudukkan di mebel kita. Tapi tersenyumlah, hangatlah, ramalah. Dia juga ciptaan Allah dan serupa segambar dengan Allah. Belajarlah tersenyum. Kata-kata kita memberkati. Sedapat mungkin jangan mengkritik kalau tidak perlu betul-betul. Hindari kritik. Kritik hanya kita pakai pada kasus darurat. Dan yang tidak kalah pentingnya, bicaralah dengan nada baik. Setiap hari doa kita haruslah, Tuhan jadikan saya lemah lembut. Lemah lembut itu bukan lemah gemulai. Lemah lembut itu bukan berarti ngalah, bukan. Tapi sensitif terhadap perasaan orang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Paulus bersyukur kepada jemaat Kolose karena 3 hal. Pertama iman. Iman bukan kepada khotbah di bukit, bukan kepada ritual di gereja, tapi iman kepada Yesus yang adalah 100% Allah, 100% manusia. Bukan Allah berbalut manusia, tapi betul-betul manusia dan betul-betul Allah. Mati disalib menanggung dosa dan bangkit. Itulah iman Kristiani. Kedua, pengharapan. Ingat rumah kita bukan di dunia. Kita mampir ngombe, kita numpang lewat, kita sekedar check in di bandara. Kita akan terbang. Kita warga negara Indonesia, orang Indonesia asli. Tapi jangan pernah lupa, kita juga warga negara surga karena darah Yesus. Dan yang ketiga, selama di dunia ini, wakili Dia. Jadilah iklan yang baik melalui apa? Kata-kata yang membangun. Kata-kata yang memberkati melalui nada bicara, isi kata-kata, dan raut wajah yang enak dilihat. Bukan cantik loh, enak dilihat. Pramugari yang ketus itu kecantikannya sirna. Tapi pramugari yang sikapnya baik itu masih diingat wajahnya. Dan tugas yang tidak kalah pentingnya, pulang ibadah nanti beli cermin. 1 meter kali 1 meter, dan besok saudara mulai belajar tersenyum. Tukang koran datang beri senyuman yang wajar. Tukang aqua datang beri senyuman yang wajar. Dan khususnya istri, anak beri senyuman setiap hari. Bikin wajah itu enak. Sehingga rumah terasa nyaman seperti miniatur kecil dari surga. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang di surga, terima kasih atas iman, pengharapan, dan kasih. Tolong kami pahami dan kami aplikasikan. Dalam nama Tuhan Yesus yang baik. Amin. Kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Biarlah firman Tuhan boleh kita hidupi dalam setiap kehidupan kita. Mari jemaat, kita mau memujikan. Kita percaya, tetap berserah. Dalam kehidupan kita tidak menyerah, tetap bersandar kepada Tuhan. Kita mau untuk terus menyenangkan hati Tuhan. Tak menyerah walau
Walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk sedia, senangkan hatimu. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk sedia, senangkan hatimu, senangkan hatimu, senangkan hatimu. Mari kita mau tetap menyenangkan hati Tuhan senantiasa dalam setiap kehidupan kita. Mari jemaat, kita mau bangkit berdiri bersama. Kita mau mengaku pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita merendahkan diri, kita berdoa di hadapan Tuhan. Kepada Allah yang Maha Baik, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Tuhan atas segala pemeliharaan, kemurahan hati Tuhan dan anugerah demi anugerah yang masih dapat kami rasakan sampai dengan detik ini. Di tengah situasi yang belum membaik belakangan ini,
kami masih boleh diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kami juga diberikan kesempatan untuk menaikkan puji-pujian. Kami juga diberi kesempatan untuk mendengar firman dan bersama dengan keluarga kami menghadap hadirat Tuhan. Bapa, biarlah kami belajar mensyukuri berkat-berkat yang Engkau sediakan bagi kami hari demi harinya, sehingga hati kami boleh bersukacita di hadapan Tuhan dan melihat segala kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan yang begitu besar. Tetapi kami juga terus berdoa bagi bangsa negara ini di dalam menghadapi pandemi yang semakin meluas ini. Mohon hikmat bijaksana, kekuatan pertolongan sekaligus belas kasihan daripada Tuhan, supaya pemerintah kami mulai dari pusat sampai daerah dapat sungguh-sungguh berkoordinasi untuk dapat menyelesaikan persoalan pandemi ini, sehingga penyebaran virus COVID tidak terus meluas, tetapi dapat ditekan dan korban jiwa yang berjatuhan pun dapat dikurangi. Kami berdoa bagi peraturan-peraturan, kami berdoa bagi usaha-usaha penemuan obat ataupun juga vaksin. Biarlah Tuhan yang menolong proses ini. Juga bagi para pasien yang sedang terbaring saat ini sakit menghadapi penyakit ini, biarlah Tuhan juga memberikan kepada mereka kekuatan kesehatan. Para dokter, para perawat yang berada di garis depan, Tuhan juga menolong mereka, memberikan kekuatan ekstra, imunitas tubuh yang baik, sehingga mereka tidak terpapar dan mereka tetap dapat melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga besar dari Ibu Filia dan Bapak Singgih yang berduka cita karena ditinggal oleh mama yang dikasihi. Kiranya Tuhan memberikan dan mencurahkan penghiburan kekuatan buat keluarga ini, sehingga mereka boleh merasakan penghiburan daripada Tuhan, kekuatan daripada Tuhan untuk terus melanjutkan hidup seperti yang Tuhan kehendaki, meskipun tanpa ada lagi mama di samping mereka. Tuhan juga menolong untuk keluarga besar ini, supaya mereka boleh merasakan penghiburan dan pertolongan daripada Tuhan waktu demi waktu. Tidak lupa kami juga bersyukur kepada Tuhan untuk saudara-saudara seiman kami yang berulang tahun, baik untuk Ibu Yuliana, untuk saudara Michael Tanoyo, untuk saudara Samuel Karis, Ibu Chandra Sutiti, Ibu Yuliana Halim, Ibu Lim Inge Yulianti. Tuhan berkati mereka dalam pertambahan usia mereka, supaya dengan berkat-berkat Tuhan yang senantiasa ada, mereka boleh datang bersyukur kepada Tuhan dan terus belajar mengasihi Tuhan, mengasihi keluarga, mengasihi pekerjaan yang Tuhan percayakan, pelayanan yang ada. Kami juga berdoa untuk keluarga mereka, untuk kehidupan mereka senantiasa Tuhan peliharakan, dan biarlah pertumbuhan iman mereka menolong mereka untuk menjadi orang-orang yang semakin takut akan Engkau. Tidak lupa kami juga serahkan untuk jemaat-Mu yang sudah lanjut usia. Kami berdoa Tuhan menyerahkan untuk Bapak Goonsing, Ibu Indria, Bapak Ibu Cipto Sultana, Bapak Ibu Hadi, Bapak Ibu Liono, Bapak Kosen, Bapak Li Irawan, Ibu Tan Jaicu, Ibu Cia Cuing, Ibu Tan Syok Ming, Ibu Eka, Ibu Elvi Tandiono, Ibu Li Sayang, dan juga Ibu Natalia ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mohon Tuhan meliharakan mereka, jagai iman mereka supaya tetap bertumbuh, kesehatan mereka juga Tuhan berikan kelimpahan, dan biarlah kehidupan mereka pun mereka boleh tetap merasakan kebaikan demi kebaikan Tuhan. Terima kasih. Kami juga tidak lupa bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat dan pemeliharaan yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami akan mengembalikan dalam bentuk persembahan. Biarlah Tuhan dengan sukacita menerima setiap persembahan yang kami berikan. Kuduskan layakan Tuhan, supaya boleh berkenan di hadapan-Mu dan dapat dikelola dengan baik bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih, ini doa kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang Esa
Mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita mengarahkan hati dan hidup kita kepada Tuhan dan firman-Nya, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai hari ini sampai Maranatha. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat sekalian, silakan mengambil saat teduh dan ibadah kita selesai. Tuhan memberkati kita semua.